makin bertambah besar Tuhan besar anugerah-Mu, kehidupan kami umat-umat-Mu semakin hari semakin kami melihat kebaikan Tuhan. Puji-pujian Engkau Yesus Kristus, bagimu segala hormat, segala puji, segala syukur. Kasih-Mu yang tidak pernah berhenti mengalir, bagaikan air sungai yang tak dipenuhi. Puji dalam Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terus bersyukur atas segala kebaikan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang salam Tuhan. Kita berjumpa lagi pada sesi kali ini. Sebenarnya karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Besar anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, walaupun banyak tantangan yang kita hadapi, tapi anugerah Tuhan saya melihat semakin besar memenuhi kehidupan kita sebagai umat-umat yang terus menanti-nantikan Dia. Haleluya. Pada sesi kali ini kita sudah berada di Kisah Rasul pasal 20, di mana kita masih tetap di dalam perjalanan para rasul dalam memberitakan Injil kasih karunia Allah yang dipercayakan oleh Roh Kudus kepada mereka. Haleluya. Pada hari ini, hari yang ke-18, kita kembali berjumpa lagi dan kita akan merenungkan firman ini. Mari kita segera akan membacakan saja. Kita berdoa sebelumnya. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu yang terus berlimpah atas kehidupan kami. Besar anugerah-Mu bagi kami. Tidak terbatas kemurahan-Mu, tidak terkatakan, hanya ucapan syukur yang dapat kami naikkan kepadamu untuk segala berkat kasih karunia-Mu yang Tuhan terus nyatakan berlimpah hingga pada hari ini kami boleh ada sebagaimana ada karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan, bukan karena kuat dan kami. Terima kasih Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh-Mu, terangi kami dengan Roh-Mu sehingga kami dapat mengerti dan memahami kehendak-Mu. Firman-Mu yang kami akan terus baca dan dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Kisah Rasul pasal 20. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Haleluya. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajahi daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Haleluya. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Haleluya. Tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Haleluya. Ia disertai oleh Sopater, anak Pirus dari Berea, dan Aristarkus dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Derbe. Haleluya. Banyak anak-anak yang mengikuti ya. Dan Timotius dan 2 orang dari Asia, yaitu Tikhikus dan Trofimus. Haleluya. Murid-murid yang menyertai Paulus dalam pelayanan. Haleluya. Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Ya, mereka tadi yang dikatakan itu murid-murid. Haleluya. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Haleluya. 4 hari mereka berlayar dari Filipi, baru tiba di Troas. Luar biasa saudara ya. Dan dikatakan 4 hari kemudian ya, sampai di situ mereka. Dan mereka tinggal 7 hari lamanya di Troas. Haleluya.
Ayat 7, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Luar biasa ya, sampai malam mereka pengajaran. Di ruang atas di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Haleluya. Duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Haleluya, mengantuklah dia. Duduk dekat jendela. Bernama Eutikus. Haleluya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Haleluya. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Haleluya. Ini tidak tahu ini tidur dalam hadirat atau bagaimana. Yang jelas dia mati. Haleluya. Jatuh. Haleluya. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri, kata seorang muda itu, mendekapnya dan berkata, jangan ribut sebab ia masih hidup. Haleluya. Ternyata dia mati, dia hidup. Tidur saja. Haleluya. Jadi karena mendengarkan firman terlalu lama, mungkin sudah kantuk, terlalu capek, hanya jatuh di jendela. Haleluya. Karena Paulus lama sekali mengajar sampai tengah malam. Haleluya. Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Luar biasa ya. Kemudian ia berangkat. Mereka sampai fajar begadang buat firman Tuhan. Haleluya. Buat pengajaran. Haleluya. Dikatakan setelah kembali di ruang atas, Paulus memecahkan roti, ya mereka perjamuan, lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing, kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua merasa sangat terhibur. Haleluya. Orang tadi yang jatuh diantarkan ke rumahnya. Haleluya. Hidup mereka, tidak jadi mati. Haleluya. Kemudian dari Troas ke Miletus, perjalanan Paulus, kami berangkat lebih dahulu ke kapal dan berlayar ke Asos dengan maksud untuk menjemput Paulus di situ sesuai dengan pesannya, sebab dia sendiri mau berjalan kaki melalui darat. Haleluya. Berjalan kaki memberitakan Injil. Haleluya. Ketika ia bertemu dengan kami di Asos, kami membawanya ke kapal, lalu melanjutkan pelayaran kami ke Metilene. Haleluya. Dari situ kami terus berlayar dan pada keesokan harinya kami berhadapan dengan Pulau Kios. Pulau Kios. Haleluya. Pada hari berikutnya kami menuju Samos dan sehari kemudian tibalah kami di Miletus. Tiba di Miletus. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus supaya jangan habis waktunya di Asia. Haleluya. Sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Karena dia mengajar datangnya hari Pentakosta. Haleluya. Ini yang mengharukan saudara. Perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat di Efesus. Haleluya. Ayat 17. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkata ia kepada mereka, haleluya, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Haleluya. Ini pesan Paulus dan pesan yang dialami. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Ini yang sering saya katakan ini. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Ya, ini Paulus katakan. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Jadi baik dalam persekutuan di muka umum maupun di rumah mereka. Aku senantiasa bersaksi, ya,
kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini yang dilakukan Paulus. Dan ini mereka sampaikan di Efesus kepada para penatua sebelum berpisah. Haleluya. Tetapi sekarang, ya dia katakan, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, ya Paulus, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Haleluya. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Luar biasa. Haleluya. Dia sudah merasakan, dia sudah tahu bahwa hanya itu yang akan dia terima. Itu dikatakan penjara dan sengsara menunggu. Haleluya. Tapi sebagai tawanan roh, dari sungguh luar biasa ya. Paulus ini ada dalam tawanan Roh Kudus dalam memberitakan Injil. Haleluya. Ya. Saya ulang. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Ayat 24, tetapi aku tidak menyerahkan nyawaku sedikit pun. Haleluya. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Haleluya. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Nah, ini yang membuat mereka sedih ya. Para penatua. Kamu sekalian yang telah kunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih. Tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Haleluya. Dia sudah bebas. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Jadi semua yang Tuhan taruhkan beban, dia sudah sampaikan. Haleluya. Paulus ini. Haleluya. Karena itu jagalah dirimu. Ya, dia katakan pada penatua itu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Haleluya. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Haleluya. Ini pesan kepada para penatua di Efesus. Haleluya. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, ini dikatakan. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Haleluya. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu. Mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Haleluya. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, ya, bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Jadi rupanya Paulus ini dalam mengajar sungguh-sungguh sambil menangis, sambil mencucurkan air mata dan memberikan pesan-pesan yang Tuhan sampaikan kepada jemaat-jemaat yang ada. Ayat 32, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Haleluya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Haleluya, dahsyat. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Haleluya, dahsyat. Paulus ini ya. Haleluya. Dalam segala sesuatu telah aku berikan contoh kepada kamu. Luar biasa. Bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Haleluya.
Dia sendiri telah mengatakan adalah lebih baik, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu pesan yang sampaikan oleh Paulus. Dan dia memang sudah lakukan. Haleluya. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Yang para penatua yang ada di Efesus. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus. Mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Suatu perpisahan yang mengharukan. Para penatua di Efesus dengan Paulus yang akan melanjutkan perjalanan ke Yerusalem. Haleluya. Dari pembacaan ini saudara kita melihat bahwa luar biasa apa yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Dalam panggilan Tuhan, mengikut Tuhan, dia katakan bahwa aku tidak pernah melalaikan sedikit pun. Haleluya. Pesan-pesan yang sangat penting juga bagi kita hari ini. Haleluya. Baik saya yang berbicara maupun tidak mendengar. Bahwa ada pesan-pesan Tuhan yang ada dalam kita harus kita kerjakan, kita lakukan, kita sampaikan kepada siapapun. Beban-beban yang Tuhan taruhkan. Haleluya. Dalam mengiring Tuhan memang tidak gampang. Banyak tantangan, banyak pencobaan, banyak halangan. Tapi suatu hal bahwa Allah tetap ada bersama kita. Roh Kudus senantiasa bersama-sama. Jika kita masih boleh ada sampai hari ini semuanya karena Tuhan. Haleluya. Dalam pembacaan ini kita dapat melihat banyak hal yang Roh Kudus pesankan lewat Paulus. Dikatakan yang pertama adalah dia adalah tawanan roh. Haleluya. Dalam melayani Tuhan, Paulus ini adalah tawanan roh. Dia menyerahkan seluruh hidupnya untuk ditawan oleh Roh Kudus. Jadi apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, semuanya adalah petunjuk Roh Kudus. Haleluya. Nasihat saudara. Kemudian yang kedua, dia memiliki beban yang sangat kuat untuk mengasihi jemaat. Haleluya. Dikatakan, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan dalam pelayanan aku. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Jadi cucuran air mata ini bukan hanya karena mereka mengalami tekanan, tantangan, tetapi beban untuk pekerjaan Tuhan. Dia menangis supaya sungguh-sungguh setiap jemaat-jemaat yang dilayani itu mengalami kepenuhan hidup, mengalami kasih karunia, mengenal kasih itu. Ya, dalam tulisan lain itu dikatakan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Kristus. Itulah yang ditangisi oleh Paulus. Haleluya. Dikatakan dalam pelayanan ini banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan. Sungguh pun demikian dikatakan, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Hal yang berguna untuk pertumbuhan iman mereka, jemaat, tidak pernah dilalaikan oleh Paulus. Haleluya. Semua kuberitakan, ya semua diberitakan. Dan kuajarkan kepada kamu baik di muka umum maupun di dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Jadi Paulus ini semua yang Tuhan pesankan lewat dia tidak tanggung-tanggung diberitakan semuanya. Haleluya. Dikatakan baik dalam perkumpulan-perkumpulan maupun di rumah-rumah mereka. Jadi ada semacam sharing-sharing ya ke rumah-rumah, bahkan di perkumpulan-perkumpulan dikatakan. Haleluya. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita tahu orang Yahudi itu kental dengan Taurat. Kemudian orang Yunani lagi filsafat. Haleluya. Nah, tetapi dikatakan sebagai tawanan Roh Kudus. Tetapi sekarang sebagai tawanan Roh. Haleluya. Aku pergi ke Yerusalem. Haleluya.
Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi diriku di situ. Haleluya. Paulus ini adalah tawan Roh Kudus. Membiarkan dirinya ditawan oleh Roh Kudus, dikendalikan oleh Roh Kudus. Sehingga sungguh-sungguh saya melihat apa yang dikerjakan, yang diajarkan oleh Paulus itu, sungguh-sungguh itu adalah pesan-pesan Tuhan yang sangat penting, dan juga sampai hari ini. Visi pembangunan tubuh Kristus yang kita sudah terima, itu juga adalah pesan yang sudah disampaikan oleh Paulus lewat pelayanannya ke Asia. Haleluya. Nah, itulah sebabnya kita bersyukur. Dia katakan, aku tidak pernah melalaikan sedikit pun. Haleluya. Banyak sekali hal yang kita bisa contoh dari sini. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus Kristus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Tidak pernah menghiraukan nyawa. Haleluya. Nyawa itu bicara kehidupan, penghidupan. Dia tidak pernah pikirkan, saudara. Haleluya. Luar biasa Paulus ini. Patut kita teladani. Haleluya. Nah, ini yang membuat mereka sedih. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Haleluya. Luar biasa ya Paulus memberitakan Injil. Dan sampai pada akhirnya dia harus berpisah dengan para penatua di Efesus. Inilah suatu kisah yang berakhir dengan mengharukan, tapi dengan sukacita yang mereka melepaskan. Haleluya. Saya bacakan lagi ayat yang penting. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman dan kasih karunia-Nya. Haleluya. Jadi sebelum dia meninggalkan jemaat, dia menyerahkan kepada Tuhan, dia berdoa. Yang dikatakan yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Ayat 33. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Luar biasa. Haleluya. Dia tak pernah mengingini emas, perak atau pakaian dikatakan. Haleluya. Bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Kita tahu Paulus ini kan pembuat tenda. Haleluya. Dalam melakukan pelayanan pemberitaan Injil, dia tidak pernah membebani siapa-siapa pun. Haleluya. Dahsyat. Dalam segala sesuatu, ayat 35, dalam segala sesuatu telah aku berikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab adalah lebih baik memberi daripada dia sendiri telah mengatakan. Maksudnya Tuhan Yesus adalah lebih baik berbahagia, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Haleluya. Itulah yang dikerjakan, diajarkan, dan dilakukan oleh Paulus. Haleluya. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut. Ya, sesudah dia menyampaikan itu, dia langsung berlutut bersama-sama dengan mereka. Kemudian dia didoakan. Dan para penatua yang ada di Efesus menangis. Dia katakan, maka menangislah mereka, semua terseru-seru sambil memeluk Paulus. Mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Kalau di era pandemi kita tidak boleh berpeluk-pelukan. Haleluya. Seandainya waktu itu, waktu zaman ini tidak bisa. Tapi ini syukur ya. Kita bersyukur. Di tengah-tengah era new normal yang Tuhan, yang pemerintah sudah tetapkan, mari kita tuh bersuka cita dalam segala situasi kondisi apapun. Ya, saya juga bersaksi bahwa dalam hal ini saya banyak mengalami kendala, sehingga video ini baru tayang lagi. Kendala yang pertama karena HP saya sering drop. Itu masalah yang saya bergumul sampai hari ini. Saudara bantu dalam doa supaya ke depan tidak ada gangguan lagi. Haleluya.
Saudara yang kesalahan Tuhan, saya kira ini yang bisa kita renungkan pada hari ini. Mari kita terus bersyuka cita karena Tuhan senantiasa ada bersama-sama kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Kembali kami mengucap syukur Bapa di surga buat kasih setiamu yang terus nyata dalam kehidupan kami hingga pada hari ini, hari yang ke-18 di bulan Juni 2020. Tuhan senantiasa ada bersama kami. Terpuji dalam nama Bapa. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan bagimu. Bahwa kami untuk terus melihat kebenaran-Mu yang Kau nyatakan lewat firman-Mu, lewat kisah-kisah hamba-hamba-Mu yang terdahulu, kisah para rasul ini, membawa kami untuk memotivasi kami untuk terus bersemangat mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kami, mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar, sebagaimana yang pesan Rasul Paulus. Terima kasih buat pagi yang bersyukur bahwa kami untuk terus berjalan bersama Engkau Tuhan, kekuatan-Mu, perlindungan-Mu yang sempurna menjadi dengan kami. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk umat-Mu di segala tempat, segala kondisi, segala keadaan, hamba-hamba-Mu yang Kau memberkati mereka, sukacita dan sejahtera, memenuhi kehidupan mereka, kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan yang sempurna, memenuhi kehidupan umat-umat-Mu dan hamba-hamba-Mu. Terpuji nama Bapa, apapun yang kami butuhkan, kami perlukan, Engkau menyediakan tepat pada waktunya. Terima kasih, terpuji dalam segala puji, segala hormat, segala kemuliaan, kami kembali kepada Engkau, Yesus Kristus Tuhan, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, Kepala tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian saudaraku, apa yang saya bisa bagikan kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Haleluya. Shalom.